Saya janjikan saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pelopor sepeda ontel dengan tenaga mesin uap. Nah, repot nggak ya sepeda yang ini, karena kalau bahan bakarnya habis bagaimana? Nah, sekarang kita lihat yuk liputan mengenai sepeda ontel bertenaga mesin uap. Ini dia. Bersepeda, ya mungkin ini bukanlah hal yang biasa. Tapi jika menggunakan sepeda ontel, mungkin juga tidak terlalu istimewa. Tapi jika bersepeda ontel bertenaga uap, ini baru hal yang berbeda. Sepeda ontel yang selama ini kita tahu adalah sepeda tua yang sudah terlihat jadul dan lamban ketika dikendarai. Buka mata, ternyata ada sepeda ontel yang larinya bisa secepat motor. Ya, sepeda ontel bertenaga uap. Sepeda ontel bertenaga uap ini diciptakan oleh Rusnan, seorang pria yang biasanya menerima servis AC. Ide memang bisa datang dari mana saja, tetapi ketekunan dan terus mengembangkan ide tersebut bukanlah perkara yang mudah. Rusnan menciptakan sepeda ontel tenaga uap ini terbilang cukup unik. Pasalnya, hampir semua penunjang maupun bahan utamanya diambil dari barang bekas. Lihat saja tabung yang menyimpan bahan bakar batu bara ini. Terbuat dari tabung AC yang sudah tidak terpakai. Oh ya, karena bahan bakunya berupa batu bara, maka proses yang harus dilewati sebelum menyalakan mesin ini adalah membakar batu bara ini hingga panas dan menimbulkan tekanan udara yang nantinya menghasilkan uap untuk menjalankan sepeda tua ini. Setidaknya butuh waktu 1 jam untuk memanaskannya. Di kalangan komunitas pecinta sepeda ontel, nama Rusnan cukup dikenal. Untuk itu, dia bersama para pecinta komunitas sepeda ontel ini melakukan kegiatan bersama setidaknya 1 bulan sekali. Nah, pemirsa, mau tahu seperti apa sepeda ontel uap ini bekerja? Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan sang maestronya hanya di Buka Mata. Pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada Pak Rusnan. Nah, Pak Rusnan ini adalah salah satu pembuat dari sepeda ontel bertenaga uap. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Bapak, apa kabar? Hai. Oke. Pak, ini apa sih yang dimaksud dengan sepeda ontel bertenaga uap? Sepeda ontel bertenaga uap yang saya buat ini pada dasarnya itu cikal bakal dari sebuah sepeda motor yang diciptakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Oh, jadi dari 100 tahun yang lalu udah Ya, ada, Pak? persis buatan Roper Steam Engine ya, tahun 1894. Roda gila bajai. Oke, Iya, ya. sedangkan yang lainnya transmisi saya buat dari rate kenteng motor Honda. Dan selanjutnya sebenarnya kayu bisa ya. Cuma di situ juga lebih banyak gas buangnya ya yang mengganggu lingkungan, global warming orang bilang ya. Sebenarnya batu bara juga global warming. Cuma saya punya acuan, mungkin saya mau mencoba dengan refrigerant. Kalau mesinnya nggak bersih, sepeda ini nggak bisa berjalan ya. Jadi itu bisa kita dorong ya. Di kayu? Iya, didorong aja, Pak. Karena dorong itu adalah sebuah Didorong olahraga maksudnya juga. turun dari sepeda terus kita Iya. dorong sepedanya. Jadi hobi ini merupakan olahraga jasmani dan rohani, Mbak. Berjalan 120 kg. Maaf, kilometer ya. Kilogram berat. Tapi yang sepeda yang saya buat karena terbuat dari barang bekas, jadi banyak komponen. Di Universitas Inggris ya kalau nggak salah ya, belum lama ini mereka memecahkan rekor dapat sepeda mobil uap ya, dapat berjalan 225 km per jam. Gitu. Jadi di sana dikembangkan terus. Mungkin menurut saya ada sesuatu yang wajib dipelajari di dalam mesin yang simple ini. Gitu menurut Ternyata saya. kalau kita modifikasi, kita kembangkan. Iya, betul. luar Apa biasa, salahnya Pak, ya? kalau kita belajar kan ya? Betul. Oke. Gitu. Nah, kan tadi Bapak bilang di Inggris sana udah ada mobil dengan tenaga uap. Betul. Bapak sendiri punya obsesi nggak, Pak? Kira-kira selain sepeda ontel ada yang ingin Bapak kembangkan? Ada. Obsesi saya itu bukan membuat mobil atau membuat motor tercepat ya. Saya mempunyai obsesi menghidupkan lokomotif tua yang ada di Jakarta. Sebab yang saya tahu ada beberapa lokomotif, cuma ada 2 ya, di Ambarawa dan yang baru-baru ini ada di Solo. Oke. Dan yang saya tahu itu sangat mahal sekali. Itu sebuah pariwisata ya.
betul. Jika saya bisa menghidupkan dan ada sebuah instansi mungkin ya yang mau bergabung Mendukung, atau ya? mendukung itu saya bisa menghidupkan kereta api yang di Taman Mini. Saya sudah ngecek di sana dan bisa saya hidupkan. Itu mungkin sebagai wacana pendidikan sebuah sejarah ya untuk anak-anak sekolah dasar atau anak-anak SMP. Karena siapa yang nggak tahu ada lagu anak-anak naik kereta api tutut. Nah itu dia. Siapa yang nggak tahu ya. Nah saya akan memperkenalkan pariwisata tersebut. Jadi wacana sebuah ilmu sains ya, sebuah mesin yang zaman dulu. Pada dasarnya mesin itu masih dipakai di PLTU ya. Oh, gitu. Sampai sekarang masih dipakai. Nah nanti obsesi Bapak itu dengan menggunakan mesin uap dengan yang sederhana tadi itu Pak? Iya betul, karena prinsipnya sama dengan sepeda yang saya buat, lokomotif itu. Jadi saya bisa hidupkan dalam kondisi diam tapi berjalan ya. Ih, luar biasa ya Iya, tekad sebuah Bapak. tontonan yang bagus buat pariwisata Taman Mini mungkin. Setuju Iya. Ilmu atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Rusnan adalah kita jangan pernah mengesampingkan sesuatu hal yang sederhana, karena dari hal yang sederhana bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, apalagi dengan tekad Pak Rusnan yang ingin mengembangkan pariwisata di Indonesia khususnya di Jakarta serta mengurangi banyaknya sampah yang ada di Jakarta. Nah sekian dulu Buka Mata kita episode kali ini, kita jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Nina Masita, sampai jumpa.